Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa dengan judul Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Saudara-saudaraku, pada tahun 701 sebelum Masehi, sejarah mencatat Raja Asyur Sanherib menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Hizkia. Peristiwa ini juga tercatat di dalam Alkitab, di dalam buku Yesaya, pasal 36, ayat 1 dan 2. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakish ke Yerusalem, kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya, pada padang tukang penatu. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat juga mencatat bahwa Raja Asyur Sanherib mencatat peristiwa pertempuran ini dengan dua cara. Yang pertama, dia catatkan peristiwa ini di dalam kitab sejarah kerajaan Asyur yang ditemukan di kota Niniwe. Perlu kita ketahui, kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur pada saat itu. Raja Sanherib mencatat dengan mengatakan 46 kota-kota bertembok Hizkia dan desa-desa kecil yang tidak terhitung banyaknya di sekitarnya, aku serang dan aku taklukkan. Cara yang kedua, Raja Sanherib membuat relief-relief pertempuran tersebut di ruangan-ruangan utama kerajaan Asyur, sehingga orang-orang dapat melihat keperkasaannya saat menaklukkan kota-kota di kerajaan Yehuda, khususnya kota Lakish. Tetapi dalam catatan sejarah itu tidak tercatat bahwa Raja Sanherib dapat menghancurkan kota Yerusalem yang letaknya dekat dengan kota Lakish. Sebelum penyerangan Raja Sanherib ke kerajaan Yehuda, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Raja Sanherib tidak akan mampu untuk menghancurkan kota Yerusalem melalui Nabi Yesaya. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 33 dan 34. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini dia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, fakta sejarah melalui penggalian-penggalian yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini mendukung apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab Yesaya. Beberapa waktu yang lalu, saat penggalian, ahli-ahli menemukan reruntuhan kota Lakish yang terbakar. Begitu juga di tahun 2009, para ahli di Yerusalem mengungkapkan tanda materai Yesaya sang nabi dan Hizkia sang raja. Di antara tahun 2013 sampai 2017, mahasiswa dari Southern Adventist University bekerja sama dengan Hebrew University of Jerusalem menemukan puing-puing reruntuhan kota Lakish yang terdapat di sana lusinan anak panah, baju zirah peperangan, juga senjata dari batu-batu besar pasukan Asyur. Dan juga mereka menemukan cap dari Eliakim. Kalau kita baca di dalam Yesaya 37 ayat 2,
Eliakim adalah kepala istana kerajaan Yehuda pada saat itu. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa Tuhan bertindak di dalam sejarah umatnya dengan meluputkan kota Yerusalem dari penyerangan Raja Asyur Sanherib. Bukti sejarah melalui penggalian-penggalian dan penemuan arkeologi di kota Lakis dan di kota Yerusalem mendukung fakta Alkitab yang tercatat di buku Yesaya. Saudara-saudaraku, tetap rajin belajar firman Tuhan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.